Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil kami mengenai identifikasi tentang anak dengan spektrum autis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rofifa Dian Romadani. Di sini saya berperan sebagai moderator. Dan adapun anggota kelompok saya yang lain yaitu Nur Rahmah Hidayah, Sela Anissa Fitri, Siti Saidah Kamal, dan Sofianti Fitriah sebagai penyaji. Baik, langsung saja ke penjelasan pertama mengenai pengertian autis. Pengertian autis. Autis merupakan salah satu kelompok dari gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, komunikasi, ketertarikan pada interaksi sosial dan perilakunya. Autis berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri. Anak autis seolah-olah hidup di dunianya sendiri. Mereka menghindari atau tidak merespon terhadap kontak sosial dan lebih senang menyendiri. Baik, saya akan melanjutkan. Depdinas 2002 mendeskripsikan anak dengan autisme berdasarkan jenis masalah gangguan yang dialami anak dengan autisme. Karakteristik dari masing-masing masalah atau gangguan itu dideskripsikan sebagai berikut. 1. Masalah atau gangguan di bidang komunikasi. 2. Masalah atau gangguan di bidang interaksi sosial. 3. Masalah atau gangguan di bidang sensorik. 4. Masalah atau gangguan di bidang pola bermain. 5. Masalah atau gangguan di bidang perilaku. 6. Masalah atau gangguan di bidang emosi. Secara klinis di lapangan, gangguan tersebut ditemukan secara spektrum, berbeda kadar atau derajat keparahannya. Jika gangguan tersebut dialami oleh individu secara lengkap, maka disebut autisme disorder. Sedangkan jika tidak lengkap, disebut autisme spektrum disorder. Berdasarkan identifikasi kami di lapangan, nama Fahri Ramadhani, tempat dan tanggal lahir Gambut 12 September 2009, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak pelajar, anak tunggal, nama sekolah SLBC Negeri Pemina, kelas 2, alamat Jalan Ahyani nomor 20, Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan. Riwayat kelahiran dan perkembangan anak. A. Riwayat kelahiran. Yang pertama, perkembangan masa kehamilan normal. Kehamilan tidak ada. Yang ketiga, usia kandungan selama 9 bulan. Yang keempat, riwayat proses kelahiran normal. Kelima, tempat kelahiran Gambut. 6. Penolong proses kelahiran bidan. Yang ketujuh, gangguan pada saat bayi lahir tidak ada. Ke-8, berat bayi 2,8 kg. 9, panjang bayi 49 cm. 10, tanda-tanda kelahiran pada bayi tidak ada. Selanjutnya, A. Analisis hasil identifikasi. Berdasarkan hasil identifikasi yang sudah dilakukan, maka diperoleh data-data sebagai berikut. 1. Anak mengalami keterlambatan dalam berbahasa. 2. Ketika berkomunikasi dengan orang lain kadang terjadi kontak mata. Yang ketiga, anak memiliki masalah pencernaan sehingga ada beberapa makanan yang pantang untuk dimakan. Yang keempat, anak memiliki emosi yang tidak stabil sehingga melampiaskannya ke benda di sekitarnya. Yang kelima, anak masih bisa berinteraksi dengan teman ataupun keluarga tetapi kurang dalam berkomunikasi. Yang keenam, anak memiliki ketertarikan yang berlebihan dengan suatu benda.
Yang ketujuh, anak susah dalam mengikuti dalam pembelajaran yang menulis. Berdasarkan hasil instrumen identifikasi ICD-10, anak terdeteksi memiliki gejala autis dengan jumlah 11 gejala. Selain itu, berdasarkan instrumen DSM 4, anak juga terdeteksi memiliki gejala autis. Yang selanjutnya, 1. Kurikulum sekolah. SLBC Negeri Pembina menggunakan kurikulum K13 yang dimodifikasi mengikuti kebutuhan peserta didik. 2. Layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru. A. Perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran, SLBC Negeri Pembina menggunakan RPP seperti sekolah-sekolah lainnya. Hanya saja sedikit dimodifikasi mengikuti kebutuhan peserta didik. B. Pelaksanaan pembelajaran. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, tentu sedikit sulit dalam pelaksanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran melalui WhatsApp dengan arahan dari guru. Selain itu, guru juga memberikan latihan atau tugas kepada peserta didik untuk melatih kemampuan anak selama pembelajaran di rumah. Bagi beberapa guru, ada rutin mengunjungi peserta didik, seperti guru yang kami wawancarai ini. Beliau rutin mengunjungi peserta didik untuk mengetahui perkembangan anak ataupun memberikan tugas kepada sang anak. C. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran di SDLBC Negeri Pembina pada saat pandemi seperti ini dilakukan dengan pemberian buku yang akan diisi oleh peserta didik untuk mengetahui perkembangan akademiknya. Guru juga memantau perkembangan anak melalui koordinasi dengan orang tua, melalui WhatsApp ataupun dari kunjungan tatap muka. Selain itu, SDLBC Negeri Pembina juga melakukan evaluasi seperti ujian praktek untuk mengetahui perkembangan keterampilan peserta didik. Di antaranya yaitu keterampilan tata boga, menjahit, ICT, kayu, dan lain-lain. 4. Layanan pengembangan diri bagi siswa dengan spektrum autis. A. Program kekhususan. Di SDLBC Negeri Pembina memiliki program kekhususan seperti Bina Diri yang mengajarkan peserta didik dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya, melatih makan dan minum sendiri ataupun melipat atau mengancingkan baju. Selain itu, juga ada pengembangan interaksi, komunikasi, dan perilaku untuk membantu dalam kegiatan sehari-harinya. B. Keterampilan atau vokasional. Program keterampilan atau vokasional di SDLBC Negeri Pembina cukup beragam, seperti tata boga, kecantikan, ICT, kriya kayu, otomotif, akupressure, dan busana. Program ini dibentuk untuk membantu mengembangkan minat atau bakat peserta didik sebagai bekal hidup di masyarakat. Dalam penentuan keterampilan ini tidak hanya berdasar keinginan peserta didik, tapi juga dilihat dari potensi yang dimiliki peserta didik tersebut. Yang kelima ada kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam kondisi pandemi seperti ini, yang mengharuskan segala pembelajaran dilakukan melalui daring, sehingga penting akan kebutuhan handphone atau kuota bagi peserta didik ataupun guru, seperti yang dilakukan oleh para guru di SLBC Negeri Pembina yang memanfaatkan media WhatsApp sebagai alat untuk menunjang pembelajaran peserta didik. Walaupun ada beberapa guru yang rutin melakukan kunjungan tatap muka dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, kendala yang dihadapi guru dalam pemberian pelayanan intervensi siswa dengan spektrum autis pada masa pandemi COVID-19. Kendalanya seperti pembelajaran jauh-jauh untuk pemantauan perkembangan peserta didik kurang maksimal seperti ketika pembelajaran tatap muka. Yang terakhir ada intervensi orang tua. Untuk yang pertama seperti pendampingan, mendampingi anak atau peserta didik untuk belajar atau mengerjakan tugas. Yang kedua itu ada kendala. Biasanya anak susah diatur ketika belajar dengan emosinya yang tidak stabil itu. Ketika anak dipaksa mengerjakan tugas, ia akan marah hingga
melampiaskan ke benda-benda di sekitarnya. Yang ketiga ada dukungan, seperti meminjamkan anak handphone atau membantu belajar anak membutuhkan stimulus agar mengerjakan tugas ataupun belajar. Yang keempat ada layanan terapi. Tapi di sini berdasarkan wawancara dengan orang tua, anak tidak mengikuti layanan terapi. Jadi, kesimpulannya, anak penyandang autis umumnya mengalami gangguan dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku yang membutuhkan penanganan khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi normal kalau di tenggorokan tuh pas keluar tuh normal, cuma pas perkembangan ini yang jadinya ya lah mempengaruhi juga kayaknya. Si Fahri ini terus waktu hamil nih ibu minum obat-obatan gitu kah? Iya. Terus ibu ada trauma gitu kah waktu